وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di dalam majelis kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga dengan majelis yang mulia ini kita dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada para nabi dan rasul. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana dalam doa-doa kita di dalam salat ya, supaya dihimpun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maka di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Selawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil mahsyar kelak insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, karena perlu adanya pengaturan jadwal yang lebih matang. Makanya kita diskusikan kepada sahabat hijrahku, juga berkoordinasi dengan BKM Masjid Al-Falah supaya jadwalnya dirubah. Yang tadinya setiap Kamis ya malam Jumat dirubah menjadi malam Jumat ya, Kamis malam Jumat diubah menjadi Rabu malam Kamis. Itu pun hari Rabu pekan ganjil. Ya. Maksudnya ganjil di sini bukan setiap ada Rabu ganjil, tetapi Rabu pekan pertama dan pekan ketiga. Ya, mana tahu kalau ada Rabu pekan kelima, nah itu kita nggak masuk. Ya, bisa jadi Rabu pekan kelima. Jadi yang dimaksud dengan Rabu pekan ganjil di sini maksudnya pekan pertama dan ketiga saja. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipenuhi, dan insya Allah akan terus kita rutinkan ya selagi tidak berbenturan ya dengan jadwal kegiatan saya di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian juga sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Nah, tentunya kalau bulan Ramadan tidak bisa habis maghrib. Ya, nanti mungkin perlu kita diskusikan lagi bersama sahabat hijrahku, Bang Kamal dan BKM. Ya, kira-kira seperti apa jadwal yang lapang untuk kita buat kajian tentang sejarah para nabi dan rasul ini. Ala kulli hal, semangat kita untuk terus ya melanjutkan kajian ini kita upayakan ya. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di salah satu rukun iman ya, yaitu beriman kepada para nabi dan rasul. Itu adalah bagian daripada rukun iman. Ya, maka dengan mengkaji sejarah para nabi dan rasul, sesungguhnya kita sedang menata iman kita, menata di antara rukun iman yang wajib kita imani, yaitu 6 perkara. Di antaranya adalah
beriman kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di beberapa kali pertemuan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf ini juga sebagaimana yang saya sampaikan adalah juga nama salah satu surat Yusuf. Ya. Dan di antara para nabi dan rasul yang dijadikan Allah nama surat itu tidak banyak. Yang ada itu di antara Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad, apa lagi? Ya. Nabi Musa saja yang sering dan banyak diceritakan dalam Al-Quran tak ada namanya surat Musa. Ya. Sehingga ketika dijadikan ini nama surat, kemudian juga edisi terlengkap di antara kisah para nabi dan rasul, ya kisah Nabi Yusuf. Ya. Maksudnya terlengkap di sini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan Allah sebagai ahsanal qasas, ya, kisah terindah, ya, kisah terbaik. Dimana kalau kita baca kisah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan merasakan ada energi yang besar dalam diri kita dengan kisah ini menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kalau kisah para nabi dan rasul yang lain, kita dapatkan bagaimana para nabi dan rasul itu menghadapi kaumnya. Ya. Kaumnya dengan sebutan ada, misalkan kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kalau Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, ya. Kalau kaum Nabi Soleh, Nabi Hud dan lain sebagainya, para nabi dan rasul itu kepada menghadapi kaumnya. Kalau kisah Nabi Yusuf alaihissalam justru menghadapi suasana yang paling dekat dengan dirinya. Ya, tantangannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mulai kisahnya, tantangan yang hebat itu berasal dari saudara-saudaranya. Ya. Ada berapa saudara Nabi Yusuf? Ada berapa? 11, ya kan? Ada 11. Kita udah ceritakan kemarin itu di pertemuan awal tentang Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Yakub, ya, yang akhirnya punya anak 11 itu, atau punya anak 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Justru yang dihadapi adalah saudara kandung sendiri. Berat. Ya. Begitu sedihnya Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi tantangan justru dari saudara kandungnya. Ya, kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang ke dalam sumur. Pertimbangannya sangat simpel. Kenapa kok orang tua kita ini lebih sayang sama Yusuf dibandingkan sama kita? Padahal Yusuf itu modalnya cuma ganteng, katanya. Ya, cuman ganteng aja modalnya. Kalau kuat-kuat kita lagi. Justru kalau seandainya orang tua kita menginginkan kekuatan untuk melindungi dirinya dan keluarga kita semua, semestinya kita lebih disayangi dibandingkan Yusuf, kata saudara-saudara Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga dengan perasaan seperti saja pun sudah cukup membuat saudara-saudara Nabi Yusuf ini tega. Ya. Tega untuk apa? Tega untuk membunuh. Karena dalam rapat mereka itu ada upaya untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya. Kemudian dalam upaya itu, untunglah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyampaikan jangan dibunuhlah, masukkan aja lah ke dalam sumur, nanti kan diambil sama pedagang, orang lewat, musafir, diambil, dibawa pergi jauh, udah gak sama kita lagi dia, kan gitu kan? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sampai sedetail itu gitu, ya. Bagaimana
dengki saudara-saudara Nabi Yusuf ini kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Tega membuang Nabi Yusuf, adik kandung mereka sendiri, ke dalam sumur. Oh, kalau saya Pak itu sedih kali itu. Abang awak pula, abang-abang awak banyak yang mestinya melindungi awak malah membuang awak pula. Nah, itulah kira-kira Nabi Yusuf disedih. Ya. Nah, kemudian dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ini ada pula drama, bukan drama ya, maksudnya semacam peristiwa yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dramatis, gitulah kira-kira. Dramatis, Pak. Waja'u abahum isya'a yabkun, datang kepada ayah mereka nangis. Nangis itu macam betul. Nangis macam betul. Bawa kain bajunya Nabi Yusuf yang berlumuran darah dusta. Ya. Dan darah kambing didarahinya, ya kan, atau darah serigala didarahinya, dilumurkannya ke dalam kepada baju Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yakub melihat baju Nabi Yusuf ini nggak koyak, berdarah memang, tapi nggak koyak. Wah, ini orang ini dusta, ini nipu ini, kata Nabi Yakub. Ya kan? Fasabrun jamil. Dah tahulah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nabi, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmah yang luar biasa, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari peristiwa Nabi Yakub ini sabar ini tidak semua, ya, tidak semua yang hakikat itu diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kan bukan nabi kan, mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kok mesti kayak gini lah kan gitu ya. Kita bukan orang soleh-soleh betulnya. Nabi aja pun, ya, Nabi Yakub saja pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilang anaknya Nabi Yusuf. Ya. Makanya ada salah seorang saudara kita lah ya, ada yang meninggal anaknya, sedih kali. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang anaknya meninggal ya. Ya kalau macam kita takziah itu kan biasa, lepas-lepas saja bilang sabar ya Pak, kan gitu ya. Sabar ya, kan gitu ya. Apa kata dia? Awak mau nasihati dia pula nasihati awak. Iya memang sudah saya pikir-pikir Ustadz, katanya. Kalau saya lihat Nabi Muhammad SAW katanya, ya, semua anaknya meninggal di masa Nabi Muhammad hidup. Semua anak Nabi Muhammad SAW itu meninggalnya di masa Rasulullah hidup, kecuali Fatimah saja. Itu pun 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat Fatimah. Ya, itulah ujian seorang Nabi yang bernama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Yakub diuji, fasabrun jamil. Jangankan kita, Nabi saja pun disuruh sabar. Nabi saja disuruh sabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh kuat menghadapi ujian, apalagi kita. Makanya Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa dikisahkan kisah Nabi Yusuf ini kepada Rasulullah SAW? Karena memang ketika itu sedihnya Rasulullah SAW itu sudah pada puncaknya. Maka surat Yusuf inilah sebagai hiburan yang paling luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, kala itu meninggal istrinya, meninggal pamannya Rasulullah SAW. Ya. Itu luar biasa Pak, sedih Nabi Muhammad SAW. Kalau pamannya yang melindungi Rasulullah SAW, kalau Siti Khadijah bukan sekedar melindungi tapi memberikan energi yang luar biasa. Siti Khadijah itu, ya. Bahkan harta yang luar biasa. Jadi yang membiayai dakwah Siti Khadijah itu adalah, yang membiayai dakwah Rasulullah adalah Siti Khadijah. Ya. Jadi jangan pikir dakwah itu cuma ceramah-ceramah gini Bapak Ibu. Rasulullah SAW itu dakwah itu ngasih orang makan, ya, ajak orang makan didakwahi, ajak orang makan didakwahi. Alhamdulillah masjid-masjid sekarang sudah banyak bikin program makan. Ya. Pemerintah Prabowo pun bikin makan gratis pula ada ya kan. MBG, makan gratis bergizi. MBG ya.
macam makan bergizi gratis. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan-makan itu yang biayai Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah ini Bapak Ibu jamaah sekalian itu saudagar kaya. Kalau berdagang itu omsetnya itu sama besarnya dengan omset seluruh saudagar di kota Mekah. Jadi kaya dia itu, Siti Khadijah itu luar biasa. Meninggal, ya bayangkan, sedih. Dikasih surat Yusuf ini supaya apa? Terhibur Rasulullah SAW. Terhibur. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dibuang ke dalam sumur. Waja'at sayyaratum fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Maka datang musafir ke sumur itu, dimasukkanlah timba ke dalam sumur. Tiba-tiba diangkat, Nabi Yusuf keluar. Ya kan? Qala ya bushra hadza gulam. Ini coba Bapak Ibu perhatikan apa yang disampaikan dalam ayat ini. Ya, pedagang itu ketika nengok Nabi Yusuf. Kalau zaman dulu ada namanya perdagangan manusia. Jadi manusia itu bisa diperdagangkan. Ya. Dan ada pula yang mau beli. Ya, alhamdulillah makin modern. Pada hari ini perdagangan masuk manusia semakin minim. Ya. Bahkan di Indonesia ini perdagangan manusia ini itu termasuk pidana, ya, kriminal. Alhamdulillah. Ya. Dulu ada perdagangan manusia. Jadi ketika musafir itu mengangkat Nabi Yusuf dengan timbanya, kemudian melihat inilah anak yang udah kucari-cari dari kemarin nih. Coba bayangkan, padahal tak tahu dia itu. Ya, supaya apa? Supaya anak itu full jadi punya dia. Karena kan pedagang itu ataupun musafir itu kan ramai. Banyak gitu ya. Ketika muncul Nabi Yusuf alaihissalam, supaya tidak diakui milik bersama, aku udah nyari-nyari anak ini kemana piginya, ini di sini rupanya dia. Supaya apa? Supaya full jadi milik dia. Ya. Nah, ini ilmu dagang ini, ya kan? Ilmu dagang. Jadi kalau misalkan nanti laku, semua untungnya sama dia. Itulah kaplingan tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ya, dijuallah dengan harga yang murah. Ya, wa syaraw bi thamanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz-zahidin. Karena dia enggak perlu kali sama anak ini, sama Nabi Yusuf. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa ay yanfa'ana aw ay yattakhidahu walada. Jadi yang beli itu adalah pembesar Mesir. Jadi di Mesir itu ada pembesar, ada raja. Kalau kita lihat dalam kisah ini, maka Nabi Yusuf alaihissalam ini yang beli ini pembesar Mesir. Nggak tahu lah, entah kalau misalkan gubernur mungkin sekdanya lah gitu kira-kira. Ya, pembesar Mesir. Ya, dibelilah Nabi Yusuf alaihissalam, kebetulan tak ada pula anaknya. Akrimi mathwah. Udahlah kita ambil aja lah dia, kita muliakan, nggak usah pala kita pekerjakan. Ini anak bagus ini, bentuknya luar biasa indah gitu ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau masalah keindahan Nabi Yusuf sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Au natakhidahu walada, atau kita jadikan dia jadi anak kita. Dan memang selama Nabi Yusuf bersama pembesar ini, subhanallah, Nabi Yusuf itu sudah macam anaknya lah. Diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Ya, dari mulai kecil sampai dewasa. Ketika di bait, di rumah ataupun di rumah pembesar ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Yusuf di tempat yang tinggi, ya, di muka bumi ini. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Jadi Nabi Yusuf itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mentakwil mimpi. Ya. Jadi ini subhanallah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghalibun ala amri walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi dari mulai dibuang ke dalam sumur, begitulah cara Allah dalam waktu yang singkat menunjukkan kepada kita kalau Allah sudah mau angkat derajat seseorang, itu kun
fayakun. Ya, jadi kalau yang kita susah-susah sekarang ini jangan putus asa. Ya, susah rezeki, ya, atau nasib kita rasa kok buruk kali. Tetaplah kita berikhtiar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kasih jalan. Ya, insyaallah. Min haitsu la yahtasib, tanpa kita duga-duga, tanpa kita sangka-sangka. Nabi Yusuf alaihissalam tak pernah beliau ini berdoa supaya nanti dipungut sama orang kaya, nggak pernah. Atau pembesar, nggak pernah. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membimbing perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Walamma balagha asyaddahu atainahu hukma wa ilma. Udah besar dikasih Allah pula kebijaksanaan dan ilmu. Jadi ilmu tanpa bijaksana itu gersang. Ya, bijaksana tanpa ilmu itu ngarang, ya, menipu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sangat tertarik. Orang-orang sangat tertarik dengan dia karena tampilannya seperti orang bijaksana, padahal tidak punya ilmu. Ada nggak? Banyak yang begitu. Banyak. Ya. Banyak orang yang tertipu. Seolah-olah dia bijaksana, tapi sebetulnya ada ilmunya. Kalau orang berilmu melihat, kok bisa orang jadi pengikut dia ya? Padahal memang tampangnya bijaksana, tapi ilmunya tak ada. Ya, saya nggak tahu tuh di mana dia ngomong bahasa Arab, aku pun tak ngerti bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngomong bahasa Arab, entah apalah dia ngomong. Kita yang pernah ke Arab dengar dia, ya, apanya katanya bahasa Arab, tapi nggak ngerti ya, Pak. Udah gitu, ada banyak pula pengikutnya. Ya, diajarkannya pas baca ayat tak apa-apa cakapnya, pengikutnya banyak. Bahkan pengikut-pengikutnya ini diludahi pun mau. Ya, supaya berkah diludahinya. Katanya, wah, masya Allah. Awak aja yang bahasa Arab awak betul, nggak pernah meludahi orang. Dia udah bahasa Arab belepotan. Nah, itulah hikmah tanpa ilmu. Ada juga yang yakin. Nabi Yusuf diberikan dua-dua. Yang pertama hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua ilmu. Ya, kebijaksanaan, bijaksana tanpa ilmu gersang, dan ilmu tanpa bijaksana gersang, dan bijaksana tanpa ilmu itu nipu, dusta. Ya. Orang berilmu ada juga tapi nggak bijak. Ada orang ilmu tapi tidak bijak. Kadang-kadang terselip etika, moral, itu. Ya. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam ini seorang nabi, ya, yang hanya punya hikmah saja? Tidak. Yang hanya punya ilmu saja? Tidak. Tapi dua-duanya, ya, kebijaksanaan ataupun bijaksana ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mampu untuk menetapkan mana yang terbaik. Ya. Tapi kalau ilmu itu cuma data. Ya. Kalau bahasa Al-Quran tentang ilmu tadi itu nama-nama. Ya. Nama-nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu diajarkan nama-nama semuanya. Ya. Jadi Nabi Adam itu ketika diciptakan diajarkan Allah semua nama-nama. Semua nama-nama yang pernah jadi nama dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat semuanya itu sudah diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Ya. Jadi jangan pikir kita ini punya kakek moyang Nabi Adam alaihissalam ini itu nggak punya ilmu. Wah, salah kita. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar kisah para nabi dan rasul, nggak bisa kita mencerna. Ya. Karena kita pikir orang semakin akhir zaman semakin banyak ilmunya. Enggak. Justru Nabi Adam itu wa'allama Adamal asma'a, itu ilmu. Ya, semua nama-nama diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan hukman wa ilma. Ya. Baik itu hikmah, hukum ataupun ilmu. Ya. Wa kadzalika najzil muhsinin.
Nah, Bapak yang dirahmati Allah, maka tantangan di rumah pembesar itu adalah istri pembesar. Ya, tengok aja lah istri pembesar, Pak. Ya, kalau bahasa orang zaman sekarang glowing. Nah, ya kan? Betul nggak, Bu? Glowing itu apa artinya, Bu? Ya, pakai skincare. Ya, sanggup beli dia. Ya. Salah sebut pula itu bahasa Inggris soalnya. Ya, skincare. Ya, peduli sama kulit tuh, glowing. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Digoda dia sama istri pembesar. Ya, memang dari kecil umur 18 tahun nampak tiap hari di rumah. Apa enggak pening kepala? Tiap hari di rumah itu Nabi Yusuf alaihissalam seganteng itu. Ya, wa ghalaqatil abwab, ditutup semua pintu. Jadi karena rumah pembesar enggak sama dengan rumah kita, Pak. Kalau rumah kita mungkin pintu kamar dilapis sama pintu depan. Kalau rumah pembesar, ya, itu ruangan itu berlapis-lapis, jadi banyak pintu, maka semua pintu ditutup. Wa ghallaqatil abwab, ditutup semua pintu-pintu. Ya. Akses supaya apa? Supaya ini Nabi Yusuf tergoda. Ya. Wa qalat haytalak, ayolah sini, digoda. Marilah Nabi Yusuf. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya dia, ya, ini ada dua tafsiran. Ya, maksudnya di sini Rabbi di sini adalah Allah. Ya, dialah tempat aku berlindung, melabung. Ya, ada juga yang menafsirkan Rabbi di sini tuannya. Ini kan istri tuannya. Ya. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Itu tuanku itu, suamimu itu udah berbuat baik sama aku. Nah, gitu. Dijaganya amanah itu. Ya, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang zalim itu enggak akan menang. Enggak akan terlepas dari ancaman. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Ini Allah yang bilang ini. Yang bilang ini Allah. Ya, kata Allah apa? Kata Allah, sungguh benar-benar. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Walaqad itu artinya sungguh benar-benar. Hammat bihi. Istri pembesar ini berkeinginan kepada Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan nista. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf juga ingin melakukan perbuatan nista itu. Jadi ini Bapak Ibu dalam ayat ini menunjukkan bahwa baik itu istri pembesar maupun Nabi Yusuf sama-sama kepingin ya ini. Ya. Bukan berarti istri pembesar kepingin, Nabi Yusuf nggak kepingin. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kisah ini, dua-dua sama-sama kepingin. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbihi kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Kalau bukan karena dia menyaksikan atau melihat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para mufassirun menyampaikan di sini adalah laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya. Kalau bukan karena Nabi Yusuf benar-benar telah melihat mukjizat dari Allah, atau karena menerima wahyu dari Allah. Di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu beratnya ya ujian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin kalau beliau bukan Nabi, nggak akan sanggup itu memalingkan dirinya dari perbuatan itu. Ya, sampai begitulah para ulama menafsirkan itu. Laula ar-ra'a burhan rabbih. Ada mukjizat, ada wahyu. Nabi Yusuf alaihissalam melihat kebesaran Allah. Dan dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa kita simpulkan bahwa ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan bisa menghalangi diri kita dari maksiat itu adalah kebesaran Allah.
Nah, itulah gunanya kita sholat, gunanya kita puasa. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis ya disebutkan bahwa puasa itu sebagai perisai. Nah, ini mau jelang puasa Ramadan nih gitu ya. Perisai. Karena puasalah kita mampu menahan diri kita ya, untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zikir, banyak kita zikir, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpikir yang positif-positif misalkan. Itulah yang bisa memalingkan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Begitulah cara Allah yang menjauhkan Nabi Yusuf dari keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah di antara hamba-hamba kami yang mukhlas. Nah, ini kan ada dua Pak, Bu. Ada yang bilang mukhlas, ada Bapak Ibu pernah dengar mukhlas ini di sini katanya al-mukhlasin. Huruf lamnya itu barisnya baris atas, mukhlas. Ada mukhlis. Nah, itu apa bedanya itu Pak? Mukhlas sama mukhlis. Ya, mukhlis dan mukhlas berasal dari kata-kata khalasa. Ya, kha lam sad. Ya. Cuman beda baris saja. Nih para ulama membahas tentang apa beda mukhlas dengan mukhlis. Artinya sama-sama ikhlas. Ya, orang yang ikhlas. Ikhlas itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya antara mukhlis dengan mukhlas, kalau mukhlis itu dia masih bisa, dia harus mengkondisikan dirinya supaya ikhlas. Ya. Dia masih perlu mengkondisikan dirinya supaya ikhlas. Tapi kalau mukhlas, Bapak Ibu, itu sudah sensitivitasnya tinggi. Cepat sekali dia melihat sesuatu itu, kemudian langsung ikhlas. Ya. Tanpa mengkondisikan dirinya, dia sudah terbiasa dengan ikhlas. Nah, itulah bedanya mukhlas dengan mukhlis. Ya. Kalau nggak baca surat Yusuf ini nggak tahu kita beda makna atau arti mukhlas dengan mukhlis. Apa Bapak Ibu bedanya? Masih nggak paham? Bang Kamal paham? Kira-kira bisa menjelaskan? Kalau mukhlis itu mesti dipaksa-paksa kita Pak dari ikhlas gitu. Kita paksa diri kan, udahlah, paksa itu masih mukhlis. Tapi kalau sudah bergerak sendiri, ya bergerak sendiri itu mukhlas. Udah terkondisikan dengan keikhlasan kehidupannya. Kemudian dua-duanya sama-sama menuju pintu. Kemudian koyak, sobek baju Nabi Yusuf dari belakang. Ya intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, koyak baju Nabi Yusuf, kemudian tiba-tiba dibuka, jumpa sama tuannya. Ini drama ini. Tiba-tiba perempuannya bilang, apa yang harus engkau lakukan kepada seseorang yang ingin melakukan perbuatan nista kepada istrimu? Nah, langsung main drama ini pembesar, playing victim, seolah-olah dia yang dizalimi. Hati-hati Pak, banyak orang yang begini. Saya bukan cerita perempuan ya, bukan. Ya. Mau laki-laki mau perempuan banyak yang flying victim. Ya. Macam dialah yang dizalimi, padahal dia yang menzalimi. Wa syahida syahidun, ada pula yang menyaksikan. Kalau koyak bajunya dari depan berarti Nabi Yusuf yang memulai. Tapi kalau koyak dari belakang berarti istri si pembesar yang memulai. Ditengok yang koyak belakang. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika disaksikan yang koyak itu yang belakang, qala innahu min kaidikun. Ini kerjaan kau lah ini perempuan. Ya, istrinya, ya. Inna kaidakunna azim. Ya, namanya pembesar nih, udah tahu juga dia perilaku istrinya ini. Cuman memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak pembesar-pembesar ini takut dia sama istrinya. Banyak, kenapa? Karena terkait dengan nama baiknya. Nama baiknya itu saya sering
Kalau ketemu entah sama Kapolda, sama Kapolres misalkan, atau Pangdam misalnya ketemu, itu cerita tentang istri itu. Kami ini Ustaz kalau ribut sama istri, begaduh sama istri, sampai keluar, nah itu habis karir kami. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa menaklukkan apa namanya Kapolri, Kapolda, ya istrinya lah. Nah, itulah kira-kira ya. Makanya udah kayak gini pun nggak dimarahinya ini. Ya, ini live pula ini nanti nampak Pak Kapolri nanti. Memang betul, tanya aja sama mereka. Memang begitu Bapak Ibu. Ya. Yang nggak takut sama istrinya politisi mungkin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada fase Nabi Yusuf alaihissalam ditimpa fitnah yang luar biasa ini. Ya. Ini bukan tanggur, berat nih. Ya. Udah disimpan-simpan, ya, macam menyimpan bangke, ya aromanya tercium juga. Akhirnya tersebar, kan gitu kan? Tersebar jadi pembicaraan. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan yang lalu kita kupas, ya pelan-pelan aja Pak, Bu, kita kupas, ya nggak usah buru-buru. Ya, insya Allah banyak ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah itu, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, ya. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu lagi sedih, lagi berduka, baca surat Yusuf ini. Insya Allah terhibur. Ya, baca surat Yusuf, baca artinya. Wah, luar biasa. Ya, ahsanal qasas. Baik, terima kasih karena waktu terbatas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di jadwal yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.